lagi di materi selanjutnya yang sebenarnya saya tuh record di hari yang sama karena mumpung tidak puasa jadi saya rapel beberapa materi. Semoga maksimal ya diterima oleh kalian. Bismillah. Jadi yang selanjutnya adalah tentang jenis kegiatan yang dilakukan dalam quality control mikrobiologi. Jadi apa saja sih kegiatan yang dilakukan di quality control mikrobiologi? Memang sebelumnya sudah saya spill sebelumnya, tapi ini kita dalami lebih dalam lagi. Kita ulangi juga tentang tujuan penjaminan mutu, yang mana kita itu berharap hasil yang diperiksa itu tepat, ya. Apakah hasilnya pemeriksaan ini benar? Ya keluar hasilnya, tapi benar nggak gitu. Kemudian ketelitiannya, ya. Apakah kalau jadi ketelitian itu ketika diulangi berkali-kali dia mengeluarkan hasil yang sama gitu ya. Kemudian kecepatan, misal udah tepat tapi lab ini lama banget keluar hasilnya. Nah, itu kan juga perlu dievaluasi. Kecepatannya juga perlu distandarisasi, juga nggak terlalu cepat yang sampai membuat kita melalaikan beberapa tahap atau mengabaikan bahkan ya. Oh, ini kayaknya nggak perlu deh, nggak perlu di pasien itu nggak perlu dikonfirmasi lagi datanya karena nanti bikin lama. Ya kalau pasiennya kooperatif, kalau dia nggak dengar malah lama. Nah, dengan pertimbangan itu akhirnya tidak dilakukan konfirmasi pasien. Nah, itu kan juga ya lebih cepat tapi tidak tepat nantinya ya. Beresiko juga seperti itu ya. Kemudian apakah pemeriksaan ini tuh membantu dalam pencegahan dan pengobatan penyakit menular ya? Misalnya penyakit-penyakit sederhana ya Kak, yang memang kayak diare gitu ya. Memang perlu dilakukan pengecekan lab. Tapi kalau masih 2 hari gitu ya, 1 hari atau 2 hari itu ya tidak perlu ya karena perlu dievaluasi sendiri dulu. Atau batuk pilek, apakah perlu dicek itu COVID atau bukan untuk saat ini ya? Apakah influenza A atau B? Kalau untuk kondisi di mana pasien juga tidak terlalu buruk, itu nggak usah dicek ya. Itu perlu pengobatan saja. Nah, dari pengobatan itu juga merupakan evaluasi. Evaluasi, oh ini sepertinya diarenya karena protozoa, karena diobati antibiotik itu nggak sembuh. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk setelah dievaluasi ya, kemudian oh sepertinya dengan reagen ini tuh hasilnya sama akurat tapi harganya lebih murah. Nah, itu kan melalui rangkaian analisa ya selama kalian ada di laboratorium. Nah, pemantapan mutu pemeriksaan mikrobiologi. Ini sudah ini ya, Kak. Ini sebenarnya saya ulang ini sepertinya. Jadi apa yang dijamin itu adalah ketelitiannya ya. Dari mana dicek mulai ketelitiannya dan juga dipastikan dan sumber kesalahan itu sering ada di sini yaitu dari mutu sampel. Terus kemudian metodenya, ya. Kemudian kinerjanya sesuai prosedur apa enggak? Reagennya apakah masih bagus? Apakah ada kontrol positif dan negatifnya? Ya, kemudian medianya, ya, apakah ini pakai media yang instan atau media yang harus dibuat dengan analisa kurang lebihnya itu seperti apa? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian laporan dan interpretasi hasil, ya, itu juga sering sekali menimbulkan kesalahan, jadi perlu diketelitian. Kemampuan staf dan juga peralatan. Ya, ini sudah ini ya di pertemuan sebelumnya. Terus contoh penjaminan mutu dalam menangani spesimen itu contohnya adalah seperti ini. Jadi hanya sekedar menangani sampel itu pun juga harus melalui rangkaian standar operasional gitu ya. Nah, jadi yang pertama dalam pengambilannya ya, pengambilannya harus tepat. Apakah dia sampelnya darah ataukah urin ataukah feses. Seperti halnya pemeriksaan ini kita ngomong mikrobiologi ya. Pemeriksaan salmonella. Apa setahu kalian kan pemeriksaannya hanya darah? Lah, tidak. Perlu juga pemeriksaan feses untuk melihat bakterinya itu masih fokus dalam mengganggu pencernaan atau tidak. Kemudian sampai urin juga ya. Takutnya nanti kalau di urin banyak kan berarti ada potensi ISK dan seterusnya ya. Ada komplikasinya seperti itu. Jadi kapan harus hanya darah saja, kapan feses saja, itu harus ditentukan ya. Dilakukan dengan tepat. Seperti itu. Untuk swab, misalnya COVID kemarin, pengambilannya itu loh Kak, memang swab nasofaring, jadi agak dalam. Nah kalau yang di swab cuma mulut ya kurang nanti, virusnya kurang, bahkan negatif palsu gitu loh. Kemudian mewarnai dan memeriksa penggunaan mikroskop ya jelas. Di dalam proses mikrobiologi, untuk memastikan morfologi mikroba, yang pertama adalah secara dilakukan pengecatan, lalu dicek di mikroskop, atau langsung dari sampel ya, langsung mikroskop ya. Jadi kayak ngecek feses itu nggak perlu diwarnai dulu Kak. Kalau ngecek orang ini kena protozoa, diwarnai dulu fesesnya, kelamaan. Jadi itu caranya adalah ya udah, apakah perlu disentrifus? Ya nggak mungkin feses kok disentrifus ya kan. Jadi
untuk keperluan pemeriksaan ini loh ya. Jadi feses segar langsung diambil untuk beberapa bagian dilihat. Oh bener ini mencretnya karena diarenya itu karena apa? Karena protozoa seperti itu. Jadi dipastikan. Terus kemudian kemudian menggunakan media pembenihan yang tepat. Nah, ini jelas ya, ketika kalian mau memeriksa suatu sampel, kalian sudah mempunyai mempunyai prediksi kira-kira ini itu bakteri apa. Nah, karena apa, Kak? Seperti contohnya di saluran nafas ya, di saluran nafas itu mostly bakterinya adalah apa? Bentar ya. Kalau di saluran nafas, ini kita ngomongin bakteri dulu aja ya. Itu strepto ya, strepto. Kalau di pencernaan, E. coli, salmonella, seperti itu. Ya, kemudian di darah bisa semuanya, bisa mungkin. Tapi karena darah ini, karena kita tahu riwayat pasien, oh misal dia baru luka, nah berarti kemungkinan adalah Staphylococcus. Ini kita sebutkan genusnya aja ya, kalau spesies nanti banyak. Nah, dengan mengetahui atau memiliki wawasan tentang kemungkinan bakteri yang menyebabkan penyakit tersebut, maka kita tahu, oh kita pakai media apa sih gitu loh. Atau dengan sampel sekret vagina ya. Oh mungkin bakterinya adalah GO. Atau kalau protozoa Trichomonas vaginalis dan seterusnya. Nah, kalian tahu media apa sih yang aku pakai gitu kan? Misal untuk sekret vagina atau cairan daerah genitalia ya. Kalian punya prediksi itu GO atau Treponema pallidum. Nah, jelas ya kalian menyediakan media yang fokus ke GO. Karena sifilis ini sulit di kultur, bahkan medianya tuh khusus ya. Khusus yang terbuat dari pokoknya dari zatnya di kuda gitu ya, entah darahnya atau apa gitu. Nah, itu tuh Treponema pallidum sendiri dia itu sebaiknya langsung dicat dengan pengecatan negatif. Kalau GO baru dikultur seperti itu. Nanti kalau ada bakteri di dalam intrasel itu biasanya GO gitu. Kalau di luar kemudian bakteri yang lain seperti itu. Ya. Atau nanti perlu dicat untuk mengetahui oh ini Trichomonas vaginalis. Jadi dengan wawasan seperti itu ya kalian bisa memprediksi, oh sepertinya kuman A, sepertinya kuman B. Nah, kalian akan memutuskan nanti membuatnya media itu media apa, seperti itu ya. Selanjutnya, inkubasi sesuai macam mikroorganisme. Jadi, kalau bakteri rata-rata 24 jam ya, Kak. Bakteri 24 jam. Apakah bisa lebih? Bisa. Ya, ketika kalian sudah mencurigai nih ya, ini adalah Staphylococcus aureus gitu kan. Tapi ternyata di MSA, dia itu fermentasinya itu baru sebagian. Dan itu meragukan sekali gitu loh. Ini Staphylococcus bener yang kalian tanam atau dari kontaminan gitu loh. Makanya perlu dilakukan inkubasi lagi 24 jam lagi alias 24 kali 2 kali ya 2 kali 24 jam alias 48 jam. Nah, itu nanti akan nampak oh ternyata semua terfermentasi ya, berubah warnanya kuning, berarti ini memang aureus gitu. Kalau kalian curiga bakteri yang ada di darah ini, mikroba yang menyerang pasien ya, yang darahnya pasien ini sepertinya bukan bukan bakteri, karena riwayatnya pasien ini tuh dengan antibiotik itu ternyata kebal gitu kan. Terus kalian curiga, ini terjadi benar ya. Jadi pasien ya, ini dari dosen saya, Dr. Pohan. Jadi beliau itu menerima sampel dari pasien. Beliau itu alatnya sederhana, hanya cat aja, hanya pengecatan saja. Jadi beliau cat ya bakteri-bakteri yang ada, sampel yang ada itu dengan beberapa metode pengecatan, dari pengecatan gram, ZN, terus kemudian dan lain-lain ya, pengecatan banyak macam yang itu kan juga mengarahkan ke sekelompok mikroba. Ternyata semua pengecatan bakteri itu tidak, bahkan Helicobacter itu tidak menggambarkan morfologi bakteri tersebut. Akhirnya beliau melakukan pengecatan jamur ya. Pengecatan jamur. Salah satu pengecatan jamur itu kan yang kita tahu kan lactophenol cotton blue ya, LCBC. Lactophenol cotton blue. Lactophenol cotton blue, LPCB singkatannya susah ya. Lactophenol malah paham kepanjangannya, lactophenol cotton blue. Itu salah satunya. Nah, ternyata di situ nampak ya. Dan juga dipastikan dengan pengecatan jamur yang lain. Wah, ternyata orang ini sakit mah, nggak sembuh-sembuh itu dikasih antibiotik ya. Itu tuh ternyata sudah terjadi kemungkinan ya
sepertinya kok infeksi ya. Jadi awalnya memang ada bakterinya ya, kemudian terjadi koinfeksi dengan jamur gitu loh. Karena saking lamanya sakitnya pasien ini gitu. Terus kemudian identifikasi mikroorganisme. Jadi dengan mengetahui alur identifikasi, ya kalian tahu cara apa sih, bagian mana sih yang perlu dijamin ya. Kemudian menguji kepekaan antimikroba jelas ya. Jadi itu salah satu aktivitas yang rutin dilakukan dalam lab mikrobiologi dan sudah ada alat otomatisnya meskipun harus dicek secara manual dengan cakram antibiotik. Cakram antibiotik itu ini ya, seperti kertas yang mengandung antibiotik yang kadarnya itu dosisnya rendah gitu loh. Untuk mengecek secara laboratoris bakteri itu bisa mati nggak sih dengan antibiotik dosis sekian gitu loh. Nanti kalau untuk di tubuh manusia jelas dosisnya ditambah. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam kegiatan quality control internal itu, nah ini sebenarnya sudah ya. Ini punya tujuan adalah menjamin mutu kepada siapa? Konsumen, dokter, rumah sakit, dan kepada masyarakat umum. Dan juga menetapkan serta membandingkan hasil. Kalau hasilnya terlalu jauh, kemungkinan kalian harus melakukan evaluasi dan perbaikan. Dan mengidentifikasi kesalahan secara umum. Oh ternyata inkubasi kami itu kurang. Karena suhu kelembapan di ruangan ini tuh lebih tinggi, jadi inkubasinya harusnya lebih lama. Nah itu pertimbangan-pertimbangan itu kan berbeda di setiap lab. Mendorong penggunaan prosedur yang seragam dan reagensi yang standar. Dan juga mengukur kemampuan administratif. Terus program penetapan mutu suatu laboratorium dapat dilaksanakan dengan cara berikut. Oke. Jadi saya ingin nih menjamin mutu laboratorium saya. Ya. Jadi kalian harus mengirim permintaan ya. Mengirim permintaan untuk dan juga mengirimkan spesimen serta kultur bakteri yang nggak diketahui isinya ke laboratorium yang lain. Terus kemudian dilaporkan hasilnya sama atau tidak sama kalian. Gitu loh. Jadi 2 lab atau 3 lab sama-sama melakukan, hasilnya sama apa enggak. Ini minimalnya ya 4 kali dalam setahun, idealnya 12 kali dalam setahun. Sebanyak itu ya. Jadi biar tahu lab kalian tuh bener apa enggak gitu. Dan waktu pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan laboratorium ditetapkan atau kemampuannya dibuat sesingkat mungkin. Jadi dalam 1 minggu harus mengeluarkan hasil gitu. Karena nanti kalau beda range waktu bisa jadi kontaminan yang tumbuh jadi beda hasilnya pasti. Ya. Jadi ibaratnya 2 atau 3 lab dikasih soal yang sama, jawabannya sama apa enggak? Kalau jawabannya sama berarti ya sudah tidak ada masalah. Kalau ada yang beda, berarti dicari dari mana yang salah. Lab yang kerja sama-sama kita atau dari kita. Dan juga pelaksananya itu disamakan. Prosedurnya, metodenya, belangkonya itu disamakan ya. Kemudian, nah ini kok gede sekali gambar gue. Kemudian ya udahlah, pokoknya gini ya, gimana ngecilinnya. Faktor teknis yang perlu diperhatikan adalah sumber dayanya, kalibrasi dan perawatan alat ini sudah ngerti lah ya, Rek. Kaliannya yang harus diperhatikan ya dari kualifikasinya. Apakah kalian terlatih, kalian rutin mengikuti pelatihan, apakah sering melakukan kesalahan. Nah, itu perlu di audit ya. Kalibrasinya, perawatan alat, sistem penjaminan mutunya sudah berjalan apa belum, sering dilakukan audit apa tidak, teknik pengambilan sampel ya. Metodenya telah divalidasi apa belum. Terus kemudian kalibrasinya itu berstandar nasional atau internasional. Dokumentasinya ada apa enggak ya. Pelaporan hasil ujinya itu riwayatnya ada apa enggak. Sarana dan lingkungan kerja itu mendukung apa enggak. Ini sepele Kak ya, sarana dan lingkungan. Saya punya rekan, dia itu punya laboratorium tapi tutup Kak. Hanya karena apa? Sarana untuk pembuangan limbahnya tidak sesuai standar. Nah limbah itu ini tolong dimengerti ya Kak ya. Untuk dimengerti, bukan untuk sekedar dicari salahnya lalu bahasa Jawanya itu nelongso. Pembuangan limbah TLM, kalau sampel kan istilahnya jaringan manusia ya, dia bisa terurai dengan mudah di alam. Tapi kalau zat kimianya, reagennya, medianya, itu bagaimana? Apakah boleh dibuang di saluran air biasa? Kalau jawaban saya tidak boleh, tapi itu yang dilakukan lab kita. Saya nggak tahu pembuangan limbahnya ada saluran sendiri atau enggak, tapi kok saya lihat kok nggak ada. Untungnya auditor itu nggak pernah sampai ngecek pembuangan limbah. Dulu di kampus UNER saya itu juga jadi masalah Kak itu Kak. Nah saya waktu menjadi mahasiswa itu juga menganggapnya ribet banget sih gitu kan, nyari-nyari salahnya kita gitu. Ternyata setelah dewasa itu enggak, mereka nggak nyari-nyari salah kita, mereka tahu yang benar. Jadi kita sempat dimarahi waktu saya kuliah dulu ya. Kenapa kok praktikum di sini? Bukankah pembuangan limbahnya itu nggak terarah ya? Nanti malah merusak kualitas air dong, gitu loh. Sedangkan air di sini tuh
dimanfaatkan untuk kebutuhan ya manusia gitu loh Kak. Ketika kita sedang terpapar oleh reagen-reagen kimiawi, apakah itu tidak berbahaya gitu loh. Nah coba kalian evaluasi sendiri labmu itu seperti apa. Nah, saya itu juga kalau mikroba bisa mati disterilkan, tapi kalau zat kimia dia itu harus diencerkan dan dibuang di tempat khusus supaya tidak mempengaruhi atau tidak mengkontaminasi lingkungan sekitar Kak. Naudzubillah ya, semoga tidak apa ya istilahnya sudah diatur ya oleh sistem yang baik, semoga saja. Yang saya sampai sekarang juga tidak tahu, dan kalau ketika saya komentar masalah itu malah dianggap ya gitu ya. Sekian lah. Post tesnya saya tutup. Karena masalah ini bukan masalah satu instansi ya, banyak ya. Banyak yang menganggap ini atau mengabaikan hal ini itu banyak. Jadi saya tidak menuduh satu instansi saja, tapi saya harap semua TLM yang lahir dari apa namanya? Yang lahir ya tidak hanya lahir sesuai dengan ideologi saya ya, sesuai ya. Itu bisa menerapkan hal ini. Oh ya benar kata Abu Rahma, ini kayaknya nggak cocok, pembuangan limbah seperti itu nggak cocok kayak gitu. Ya. Entah nanti diterapkan atau enggak di labmu, silakan itu jadi misimu gitu ya. Dan tugasmu. Urusan kita tidak hanya dengan manusia yang suka duit dan menginjak bawahan atau apa, tapi kita juga berhadapan dengan bagaimana cara kita merawat alam gitu kan. Untuk generasi selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih.